Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 2 dengan judul Visitin. Abi memanfaatkan waktu istirahat untuk tidur sejenak. 1 jam baginya sudah cukup untuk mengisi tenaga kembali, meski tadi malam ia bahkan hanya tidur tak lebih dari 3 jam. Menyamankan diri di kursi kerjanya, duduk menghadap jendela besar yang menampilkan gedung-gedung pencakar langit yang saling berdampingan. Abi perlahan menutup kelopak matanya. Benar, dia tidur di kursi padahal ada sofa lebar yang dapat memberi ia kenyamanan. Tapi pria ini tak mau kebablasan dan merusak jadwal kerja yang hari ini harus ia atur sendiri. Jemimah izin setelah lembur hampir seminggu. Katanya sakit, tapi menurut Abi, wanita itu hanya alasan saja agar bisa berleha-leha. Apa aku jenguk aja ya? Bagaimanapun kalau betulan sakit kan dia yang repot juga. Berdecak karena ketika berusaha untuk tidur pun ia masih memikirkan Jemimah saking tak relanya ditinggalkan asisten pribadinya itu. Abi lalu membuka mata. Lebih baik ia mencari kegiatan dulu agar pikirannya terhenti dari Jemimah yang selalu membuat ia kalang kabut kalau tak masuk kerja. Bahkan wanita itu juga tak mau dihubungi, padahal 10 tahun ini, Abi sudah terlalu bergantung dengan si asisten pribadi, yang walau enggan-enggan, tapi selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Urung istirahat pada akhirnya, Abi memilih untuk lanjutkan kerja. Kemudian rapat yang menyita waktunya hingga 2 jam. Baru kemudian jadwal terakhir ia menemui seorang klien penting. Seharusnya setelah serangkaian jadwal itu, akan ada Jemimah yang merangkum hasil rapat, mengulas hasil pertemuannya dengan klien. Wanita itu bisa memberi saran padanya agar klien senang untuk pertemuan berikutnya jika diperlukan. Lalu mereka akan membahas beberapa pekerjaan, termasuk mengingatkan Abi untuk minum vitamin untuk lambungnya yang suka bermasalah. Lalu bersama-sama mengevaluasi jadwal hari berikutnya, sebelum kemudian mereka pulang, andai memang tak lagi ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi tak ada Jemimah. Abi jadi bingung harus melakukan apa dan tak terlalu semangat jika hanya bekerja sendiri saja. Akhirnya pria itu memutuskan untuk temui Jemimah sesuai rencananya siang tadi. Pak Syam, saya bawa mobil sendiri ya. Syamsul si sopir yang disediakan khusus dari perusahaan untuk mengantar kemanapun Abiasa selaku direktur di Century Giant, lalu keluar dari mobil yang baru ia keluarkan dari area parkir menuju lobi. Oh iya Pak, besok pagi saya jemput atau? Syamsul gantung tanyanya, menunggu Abi mengambil keputusan sendiri. Nanti saya kabari lagi. Menerima kunci mobil perusahaan yang bisa ia gunakan kemanapun, tapi biasanya tak pernah ia pakai untuk kepentingan pribadi ini, Abi langsung masuk dan menekan klakson sekali sebelum mobil ia lajukan. Sebenarnya tempat kos Jemimah yang akan ia kunjungi ini adalah tempat kos yang baru wanita itu tempati selama 6 bulan. Dan sebenarnya ia tak diberitahu alamat kos baru itu. Dia tahu alasannya. Jemimah enggan ia datangi tiap kali sulit dihubungi. Tapi beberapa waktu lalu, hujan deras turun ketika mereka ingin pulang dari kantor, membuat suasana gedung Century Giant agak mengerikan ketika malam hari. Saat itu hampir pukul 12 malam. Tahu Jemimah yang hanya besar di badan, tapi kecil di nyali itu agak penakut. Jadi mau tak mau menerima tawarannya yang berniat baik untuk mengantar daripada harus menunggu sampai taksi datang. Ya, begitulah kemudian ia tahu di mana kos baru Jemimah yang baru ia kunjungi 1 kali. Ini yang kedua. Tiba di tujuan, di sebuah bangunan bertingkat yang menurutnya agak bebas karena kos pria dan wanita letaknya berhadap-hadapan dan tak ada yang menjaga. Hingga pernah ia lihat kamar kos wanita dimasuki oleh pria. Abi yang sudah melepas jas dan kendurkan dasinya itu menuju kamar kos di lantai pertama di ujung koridor yang agak jauh dari pintu gerbang yang juga tak ada penjaganya. Dia tak tahu sebenarnya kos ini aman atau tidak. Berdiri di depan pintu berwarna hijau, terlalu berwarna dan nyentrik hingga silaukan mata, ia ketuk pintu kayu itu. Sengaja tak bersuara agar Jemimah tak sadari yang hadir adalah dirinya. Kalau tahu ini dia, pasti pintunya tak akan dibuka. Siapa ya? Pintu lalu terbuka dan wajah bulat Jemimah tampil di hadapan Abi yang tersenyum. Menjengkelkan bagi Jemimah yang kontan memandang galak pada kehadiran bosnya itu. Bapak?
Sebelum pintu kamar kos milik wanita berpipi cabi itu tertutup, Abi yang tak butuh dipersilahkan lebih dahulu langsung merangsek masuk. Pria yang selalu bertindak sesuka hatinya sendiri itu membuat Jemimah hanya mampu mematung, namun ada makian di dalam hati. Ah, anak dakjal. Karena kamu sakit. Abi berbalik badan, bersedekap menatap Jemimah yang membanting pintu dengan keras. Tapi Abi tak terkejut. Sedikit sih. Apalagi Jemimah yang menutup pintu dengan raut ingin makan orang. Katanya sakit. Pria itu menekan kata-katanya seolah ia ragukan jika Jemimah memang sakit. Jadi saya jenguk kamu. Lalu pantat langsung jatuh di atas ranjang Jemimah yang segera mengeluarkan bunyi berderak membuatnya agak terlonjak. Ranjangnya agak rapuh ya. Lalu melirik Jemimah dari atas kepala sampai kaki. Berpikir jika ranjang yang agak bergoyang ketika dinaiki ini adalah hasil dari tubuh Jemimah yang mestinya membeli ranjang dari besi. Jemimah yang masih berdiri dengan pandangan kelam, tetap seperti ingin memakan orang itu, tak kunjung memberi jawaban. Malah tampak seperti bantamuk di mata Abi yang memilih berlagak tak sadari kemarahan Jemimah. Padahal dia hanya ingin menjadi bos yang peduli. Jika bawahan sakit, ia harus mengunjungi. Tapi Jemimah selalu saja menganggap hadirnya adalah bencana. Harusnya wanita itu bangga karena hanya Jemimah saja yang ia perlakukan dengan baik begini. Banyak loh ia dengar iri para karyawan karena Jemimah ia perlakuan dengan spesial. Jadi, kamu sakit beneran. Ada nada sanksi yang terlalu jelas dalam tanya itu. Tapi sepertinya udah sehat ya. Kamu terlihat baik. Jemimah yang sudah tak lagi sungkan mendengar pernyataan penuh sindiran itu, lalu hentakkan kaki, cukup kuat, hingga Abi bisa melihat getar paha wanita itu yang hanya menggunakan legging sebatas lutut, yang tak sepenuhnya tertutupi kaos besar berwarna merah muda polos. Saya sakit, Pak. Menjawab penuh dengan penekanan di tiap kata, Jemimah merasa gemas sekali dengan si dakjal yang entah tak mengerti pesan izin sakit darinya atau apa. Bahkan agar terlihat totalitas, ia sampai meminta surat keterangan dokter hanya untuk dapat izin libur. Setidaknya untuk beberapa hari saja, ia bisa lepas dari sitiran itu. Tapi kenapa dia malah dikunjungi? Kunjungan yang tak pernah Jemimah inginkan. Memangnya kalau sakit itu harus tiduran, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong ya Pak? Enggak, saya sakit capek. Itu kalau Bapak bisa ngertiin. Yang saya butuhkan cuma istirahat. Obat yang saya minum juga cuma vitamin. Tapi saya tahu Bapak bakal bilang bisa kok istirahat di kantor. Tapi maaf Bapak, di kantor saya makin capek. 10 tahun ya Pak, saya kerja dan kalau digabungin liburnya nggak sampai 2 bulan. Bapak sengaja mau bunuh saya ya? Napas wanita itu tampak tersengal membuat dada naik turun tak beraturan. Emosinya terlihat menggelegak bak lava yang siap dimuntahkan. Tapi seolah tak memahami bagaimana ekspresi kelam Jemimah yang mengalahkan gelapnya malam, merahnya api, dan panasnya neraka itu, Abi malah asik dengan seekor nyamuk yang menggigit punggung tangan kiri, menepuknya, melihat apakah binatang itu sudah mati, lalu setelah itu menyentil si serangga malang sebelum kembali menatap Jemimah lagi. Kenapa diam aja? Dia ada yang melarang kamu duduk kok. Diam? Jemimah hanya diam saja? Hah, sial. Lagi-lagi untuk yang keribuan kali, wanita itu memaki hanya di dalam khayalnya saja. Penakut. Jemimah, pengecut. Siapa yang bisa melarang saya duduk di kos saya sendiri memangnya, Pak? Membalas ucapan Abi, Jemimah lantas menyeret langkah. Pada akhirnya tak bisa ia usir Abi yang selalu memasang tampang berdosa itu, Jemimah duduk di sisi ranjang bagian ujung bawah. Memberi jarak dari Abi yang duduk di sisi samping. Segera miringkan tubuh untuk menghadap dirinya, Abi yang sekali lagi tetap tak merasa bersalah karena telah hancurkan hari istirahat Jemimah lalu bertanya, "Sok perhatian sekali." Kamu sudah makan, Mina? Tapi nada tanya terdengar datar tanpa sedikit pun simpati. Simpati tai. Abi mana mengerti hal-hal seperti itu? Duh, Jemimah dulu kalem loh. Di antara teman-temannya ia terbilang paling pendiam dan bijak. Karena itu sebagai anak kedua, ia rela gantikan posisi kakak pertama yang tak sudi membagi gaji pada orang tua. Sekarang, Jemimah masih jadi tulang punggung keluarga. Itu belum berubah. Tapi semenjak bekerja dengan pria bernama Abi ini, dia sudah seperti manusia yang tak pernah duduk di kursi pendidikan. Mulutnya jadi kotor sekali. Sudah, Pak. Cobalah, Mima. Coba lebih galak lagi. Maksudnya itu jangan cuma memaki dalam hati. Kan dia bisa menjawab dengan nada lebih ketus. Ya pasti, saya yang salah tanya. Jemimah langsung melirik Abi yang terdengar berdecak meski samar. Apa yang salah memangnya dengan tanya itu?
Jemima berpikir sejenak, sebelum kemudian menyadari sesuatu. Ia pandangi perutnya yang membuncit seperti orang hamil itu sebelum ikut berdecak. Abi memang salah bertanya. Dia yang doyan makan ini, mana mungkin tak makan walau sakit sekalipun. Begitu maksud si diktator yang sudah menghinanya tanpa ekspresi apapun itu, lalu edarkan pandangan ke tiap penjuru kamarnya, seperti ingin mengoreksi apapun yang dilihat. Jemima menunggu saja apa yang akan pria itu katakan soal kamar kosnya yang hanya berukuran 4x4 ini. Apalagi ada banyak celah untuk dicela meski kamarnya tetap rapi walau begitu penuh. Di dalam sini, Jemima harus berbagi ruang dengan 2 rak buku, 1 meja kerja rangkap meja rias, lemari pakaian yang cukup besar, nakas, sebuah ranjang queen size, dan 1 ruangan untuk kamar mandi yang memakan 1/1/5 ruangannya. Ini sesak, tapi ini murah. Alis mulai bergerak gelisah pun, pantat yang mulai tak bisa dibawa duduk tenang. Jemima yang menanti respons Abi karena pria itu tadi tampaknya ingin mengomplain apapun yang dilihat, tapi kok malah buka HP. Jemima lalu menghela napas. Setelahnya ia bersuara. "Saya mau istirahat, Pak." Berusaha tak terkesan mengusir, namun cukup jelas jika ia butuh ruang untuk sendirian. Jemima lalu menatap Abi yang entah mengapa ia merasa pria itu tak paham dengan maksud ucapannya barusan. Kok Jemima semakin kesal saja dengan makhluk yang entah bagaimana bisa dipuja banyak wanita ini ya? Sungguh, memiliki Abiasa adalah mimpi paling buruk. Hingga ia begitu ingin menyelamatkan sekumpulan wanita yang seringkali berusaha menggoda Abiasa. Hanya saja mereka malah menganggap ia sebagai segumpal lemak mengganggu yang selalu menempeli kemana saja Abiasa pergi. "Pak?" Wanita itu memanggil Abi yang malah fokus dengan ponsel di tangan. Dia padahal yakin kalau barusan tadi kalimat yang diucapkan bukan bagian dari khayalnya saja loh. Tapi kok si makhluk terkutuk ini berlagak seolah tak mendengarnya? "Pak, saya mau istirahat." Mengulangi ucapannya tadi, Jemima mencoba berpikir positif. Barangkali dialah yang salah atau artikulasinya tak jelas, makanya Abi tak paham. Tapi ia menunggu respon Abiasa sampai nyaris 1 menit. Pria ini masih menatap lurus, terlihat sangat fokus ke layar ponsel yang menyala redup. Penasaran, Jemima lalu mengintip apa yang sebenarnya Abi kerjakan, sampai begitu tega abaikan dia. Wanita itu menahan dengkusan yang akan terdengar kasar jika ia keluarkan saat tahu apa yang membuat kening Abiasa berkerut dalam. Percayalah, pria itu tak menonton apapun selain menatap lembar kerja yang berupa file Excel. "Pak!" Sekali lagi Jemima yang masih mempertahankan kesabaran itu mencoba memanggil Abi dengan suara yang lebih keras. "Ini mau malam loh." Kembali menunggu respon Abi yang entah mengapa membuat jantung Jemima berdegup kencang. Wanita dengan warna rambut blond yang dikuncir asal-asalan itu segera memasang senyuman lebar saat melihat atasannya yang tak tahu tempat untuk bekerja itu angkat kepala. Akhirnya, Abiasa menatap Jemima dengan ekspresi formal, menyusul dengan sepasang alis yang terangkat lambat. Katanya kamu mau istirahat? Tidurlah. Senyum Jemima menjadi cengiran kecut. Pria ini, apakah akan terus pura-pura tak paham dengan maksud ucapannya jika tak diutarakan dengan terus terang? Jadi, apakah Jemima harus mengusir langsung agar Abiasa mengerti jika ia tak butuh ada yang menjenguknya karena sedang ingin sendiri? Ya, bukan masalah. Lagian ini bukan jam kerja di mana Jemima harus patuh oleh atasannya. Jadi haknya jika ingin mengusir, apalagi mereka berada di properti miliknya. "Kamu bisa, Mima. Usir. Usir manusia dajjal ini. Usir. Bapak, saya mau tidur. Lagian ini mau malam. Bapak nggak mau istirahat?" Jemima lalu telan salivanya yang terasa kelat karena pada akhirnya ia tetap tak bisa mengusir langsung Abi. Lelah sekali jadi babu ya. Tapi kalimatnya tadi cukup jelas kan? Cukup jelas untuk membuat Abiasa mengerti. Iya kan? Tolong, dia membutuhkan pertolongan. Terima kasih perhatiannya Jemima. Tidak. Jemima tak berniat memberikan perhatian pada Abiasa. Sama sekali tidak. Apa ucapannya tadi terdengar penuh kepedulian? Tapi nanti kalau capek saya bisa istirahat. Jemima semakin menatap aneh pada pria itu. Maksudnya Pak? Bapak, mau pulang nanti kalau Bapak capek gitu. Tapi kapan lelaki ini punya rasa lelah? Istirahat total saja, hanya ketika sakit yang membuat pria ini tak bisa bangkit. Itu juga tak lebih dari 3 hari sampai Jemima sendiri heran, apa Abiasa akan mati kalau tidak bekerja. Enggak juga, saya nggak ngapa-ngapain. Kenapa KP? Tapi Bapak bilang, Jemima hela napas panjang, dia harus terus terang sekarang. Bapak gini loh, saya tuh mau istirahat. Bapak bisa pulang dulu nggak?
Maaf nih, bukannya nggak sopan ya Pak. Cuma saya tuh suka terganggu kalau ada orang lain pas saya lagi tidur. Sudah, paham dia Mim. Paham, kalau nggak paham, gorok aja Mim. Gorok! Oh ya, kamu nyaman-nyaman saja kalau tidur di kantor pas ada saya. Pandangan pria itu lalu menyempit. Di jam kerja pula. Imbuhnya datar, tapi kok Jemima merasa itu adalah sindiran, ya? Itu saya ketiduran, Pak. Jemima menjawab dengan suara mencicit. Dia yang ingin mengusir orang dari kamar kos miliknya, tapi kenapa malah seolah dialah yang salah, ya? Itu artinya saya nggak mengganggu Mima. Tidak, bukan respon yang seperti itu yang Jemima mau. Kamu tidurlah, besok banyak kerjaan. Mendengar kata besok banyak kerjaan, batin Jemima seketika itu langsung meronta. Bentar deh, apa-apaan ini? Kan saya minta liburnya 3 hari, Pak. Abiasa bergeming di tempatnya. Besok saya belum kerja, Pak. Dan Abi masih tak berkomentar apapun. Lempeng saja sikapnya. Bapak Abiasa, saya cuti 3 hari. Kuat sekali tekad Jemima untuk membuat Abiasa mengerti. Tapi pria itu malah kembali menatap layar ponsel. Tak katan apapun, biarkan Jemima melongo dengan bibir terbuka hingga rasanya lalat yang lewat akan mati seketika. Abi diam. Sok sibuk dengan entah apapun itu. Lalu tak lama mematikan ponsel disusul dengan melepas kacamata yang biasanya hanya digunakan ketika bekerja dan 2 benda itu diletakkan ke atas nakas. Jemima masih berpikir positif. Barangkali Abi ingin menggunakan kamar mandi, maka atribut yang menempel di badan pria itu dilepas karena setelah kacamata, Abi melepaskan dasi. Ya, setelah dasi, kaos kaki. Lalu, kok perasaan Jemima jadi tak enak ya? Ternyata nggak ngapa-ngapain lebih capek ya. Lalu tanpa permisi, pria itu berbaring di ranjang wanita itu. Ranjang yang katanya keras. Ranjang yang hanya ditiduri oleh Jemima saja selama ini. Bahkan wanita berpi gembil itu sengaja membeli kasur kecil agar tak ada teman yang mampir untuk menginap. Tapi Abi, kali ini pria itu tak hanya membuat mulut Jemima terbuka, tapi kelopak matanya ikut terbelalak besar. Siapa yang meminta si bungsu keluarga Baktiar ini tidur di atas ranjangnya? Pria itu tak punya hak menodai ranjangnya yang masih suci. Memangnya apa yang akan terjadi di antara mereka? Tidak. Sial. Apa sih yang Jemima pikirkan? Kok jadi menjijikan? Kalau gitu saya istirahat sebentar. Jemima menatap horor. Tapi, tap. Keluh, seolah tak ada kata yang bisa membuat Abi paham. Jemima lantas mencubik pilu, terlebih saat lihat Abi sudah begitu nyaman terlelap dengan hela napas yang mendayu halus. Orang ini? Jemima dengan tubuh bergetarnya lantaran emosi, lalu mengambil bantal dengan tarikan kasar yang ada di sisi tubuh Abi. Akan ia gunakan benda itu untuk memblokir jalan napas Abiasa. Dia ingin bunuh pria ini saja. Tak cukup membuat ia menderita di kantor, di kos miliknya pun Abi masih menindas dirinya. Jemima lalu mengacak rambutnya frustrasi. Nyatanya ia masih sangat waras untuk tidak lakukan kejahatan, meski sebenarnya gejala gila sudah menyusup ke tiap sarafnya. Apalagi di kamar kos mungilnya ini, si atasan peranakan Dajjal itu malah tidur begitu lelapnya. Di kamarnya, ya Tuhan! Jemima ingat sesuatu. Bangkit dan bergerak cepat menuju jendela di samping pintu, ia langsung mengintip apakah ada orang yang menjadikan kamarnya sebagai pusat perhatian. Dia tak mau menjadi bahan gosip setelah kehadirannya di sini, selalu menjadi bahan bully karena pernah memaki pelaku catcalling yang juga tinggal kos-kosan ini. Setelah itu, ia dikatakan si gendut yang terlalu sok jual mahal. Bangsat sih, tapi dia tak mau tanggapi apapun lagi. Toh setelah kontrakannya di sini habis, ia akan pindah lagi. Bahkan sudah mulai mencari-cari kos baru. Selesai memperhatikan kondisi di luar yang cukup kondusif sesuai harapan, Jemima lantas bernapas sedikit lega. Kekhawatirannya tak terjadi. Tak ada orang yang sibuk perhatikan kamar kos miliknya. Menoleh lagi pada Abi, Jemima yang sebenarnya seharian ini malah menonton drama baru, bukannya beristirahat sesuai rencana, lantas memilih untuk menggelar karpet dan tidur di sana, menggunakan bantal yang tadinya ingin ia gunakan untuk membekap Abi. Kini amat nasib babu ya Allah, gumamnya yang perlahan ikut masuk ke alam mimpi karena suara dengkur halus Abi seperti sihir yang mendatangkan rasa kantuk padanya.